warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nugraheni, NIM 14014119019 dari kelompok 15. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian media dan media pembelajaran, pengertian multimedia interaktif, fungsi multimedia interaktif, pengertian Google Form, manfaat Google Form, cara membuat Google Form, dan kelebihan dan kekurangan Google Form. Pengertian media dan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim dan penerima pesan. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau AECT di Amerika Serikat dalam Arif S. Sadiman 2014 membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Sedangkan Gagne dalam Arif S. Sadiman 2014 menyatakan bahwa media adalah berbagai komponen dalam lingkungan siswa yang merangsangnya untuk belajar. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Pengertian multimedia interaktif. Kata multimedia berasal dari bahasa Latin, yakni multi yang memiliki arti banyak atau bermacam-macam. Medium yang memiliki arti sesuatu yang dapat digunakan untuk bisa menyampaikan maupun membawa sesuatu. Sedangkan pengertian dari multimedia interaktif yaitu merupakan suatu multimedia yang sudah dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh penggunanya atau user, di mana pengguna tersebut sudah bisa memilih apa yang ingin dilakukannya untuk menuju proses selanjutnya. Fungsi multimedia interaktif yang pertama yaitu dapat berfungsi sebagai hiburan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk permainan atau games. Fungsi yang kedua yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi antara bisnis dan konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan pada e-commerce. Yang ketiga yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk layanan masyarakat maupun informasi publik. Yang keempat yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi antar konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk sosial media. Yang kelima yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi kebudayaan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk galeri maupun informasi museum. Yang keenam yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi pada e-learning. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk training dan juga alat bantu dalam pengajaran. Pengertian Google Form. Google Form atau yang sering disebut Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu dalam merencanakan acara, mengirim survei, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Jika spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapan otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihat mereka di ringkasan tanggapan. Halaman dapat diakses dari menu tanggapan. Manfaat Google Form. Yang pertama yaitu dapat menghemat pengeluaran. Dengan menggunakan Google Form yang dibuat dan dibagikan secara online, kita tidak perlu lagi mencetak survei menggunakan kertas. Dengan demikian, kita dapat menghemat pengeluaran kertas dan tinta.
Yang kedua yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Google Form dapat dibagikan menggunakan email atau link kepada orang lain. Kita tidak perlu beranjak dari komputer atau smartphone untuk membagikan survei tersebut. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi mendatangi responden satu persatu untuk meminta mengisi survei. Hal ini tentu menghemat waktu dan tenaga secara efisien. Yang ketiga yaitu data tersimpan secara aman. Setiap form yang kita buat dan setiap jawaban dari responden akan disimpan di Google Drive milik kita sendiri. Karena tersimpan di Google Drive, kita tidak perlu takut data kita hilang dan terhapus. Cara membuat Google Form. Yang pertama yaitu Google Form tipe kuesioner. Yang pertama caranya yaitu membuka Google Docs dan pilih templates. Yang kedua yaitu mengisi judul dan deskripsi form. Yang ketiga yaitu membuat pertanyaan. Dan yang keempat yaitu kirim kuesioner. Google Form tipe formulir pendaftaran. Cara membuatnya yaitu yang pertama, memilih templates, yang kedua, mengisi judul deskripsi, yang ketiga, menyusun pertanyaan, yang keempat, kirim dan share formulir pendaftaran. Kelebihan dan kekurangan Google Form. Kelebihan Google Form yang pertama yaitu gratis. Kelebihan Google Form yang pertama adalah Anda tidak perlu mengeluarkan sepeser pun alias gratis. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Google Form memiliki tampilan yang simpel sehingga dapat digunakan oleh pengguna awam. Yang ketiga yaitu terintegrasi dengan Google Sheet. Sebagai salah satu produk Google, Google Form terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya. Salah satunya adalah Google Sheet. Yang keempat yaitu hasil real time. Tiap kali responden mengumpulkan form, hasil yang ada di Google Form juga tidak langsung diupdate. Yang kelima yaitu adanya summary. Seperti yang sudah dijelaskan bagian fitur Google Form menyediakan ringkasan summary, hasil berupa grafik dan diagram. Kekurangan Google Form. 1. Desain yang terbatas. Meski mempunyai opsi kustomisasi, Google Form hanya menyediakan pilihan yang terbatas. Kedua yaitu pilihan ekspor yang terbatas. Google Form hanya menyediakan beberapa opsi ekspor, yaitu ke Google Sheet dan PDF. Yang ketiga yaitu tidak ada notifikasi email. Secara default, Google Form tidak memberikan notifikasi ke email bila ada responden yang mengisi survei. Yang keempat yaitu tidak ada riwayat pengeditan. Google Form tidak memiliki riwayat pengeditan yang berarti tidak bisa melihat perubahan apa saja yang sudah dibuat pada Google Form. Artian quizzes. Apa sih itu quizzes? Quizzes adalah merupakan web tool untuk permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kuis interaktif memiliki hingga 4 pilihan jawaban termasuk jawaban yang benar dan dapat tambahkan gambar di latar belakangnya. Belakang pertanyaan. Bila pembuatan kuis sudah jadi, kita dapat membagikan kode kepada siswa. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat kuis itu? Caranya itu berikut langkah-langkahnya pembuatan kuis. Yang pertama, masuk ke www.quizzes.com, lalu klik sign up. Pilih sign up with email atau sign up with Google. Klik teacher jika ingin login sebagai guru. Masukkan identitas seperti username, email, password, continue, lalu continue. Jika sudah masuk, buatlah kuis dengan cara klik create new quiz pada bagian kiri atas. Nah, selanjutnya yaitu akan muncul tampilan let's create a quiz. Masukkan nama, kuis, terus bahasa lalu klik save. Setelah itu akan muncul tampilan selanjutnya yaitu klik create new question. Nah, masukkan pertanyaan pada kolom read
with your question here. Lakukan opsi jawaban jika menggunakan pilihan ganda. Nah, pada kolom answer option 1, option 2, dan seterusnya sampai 4. Karena 4 pilihan. Selanjutnya beri centang pada bagian kolom jawaban yang benar. Atur durasi pengerjaan dalam satu soal, lalu klik save. Lanjut, jika sudah menulis semua quiz, klik finish quiz. Nah, maka akan muncul tampilan quiz detail, yaitu atur kelas berapa quiz, itu ingin tunjukkan pada pelajaran apa digunakan, lalu klik save details. Selanjutnya itu akan muncul tampilan pilih homework jika ingin digunakan sebagai PR. Dan pilih play live jika ingin menggunakan sebagai mulai sekarang. Nah, lanjutnya itu masukkan deadline pengerjaan, atur tanggal, jam, lalu klik process. Selanjutnya itu akan muncul tampilan selanjutnya, yaitu kode yang diulang untuk masuk dalam pengerjaan kuis. Selanjutnya yaitu cara mengerjakan kuis. Bagaimana cara mengerjakannya? Siswa langsung buka link https://join.quizzes.com. Jadi kita membuka web dulu dari Quizzes. Setelah itu siswa masukkan 6 digit kode yang diberikan oleh guru, lalu klik process. Selanjutnya yaitu siswa masukkan nama mereka masing-masing, lalu klik start. Siswa mengerjakan kuis tersebut dengan waktu setiap soal 20 detik sesuai dengan aturan guru. Nah, selanjutnya itu keterangan kuis. Nah, setiap siswa selesai menjawab pertanyaan dengan benar akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam suatu soal dan juga menunjukkan dapat ranking berapa dalam jawab tersebut. Jadi ketika kita menjawab clicking, langsung kita tuh ada daftar nama, kita ke ranking berapa dan mendapatkan poin berapa. Jika siswa menjawab salah, berhasil maka kamu jawaban benar or correct. Jadinya jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada tampilan review question. Jadi untuk melihat kembali jawaban yang kita pilih, mana sih yang kita pilih tadi, kita tahu di review question. Setelah itu dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapatkan daftar pertanyaan yang berbeda dan siswanya, karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk homework atau PR, sehingga daftar soal diacak dan setiap siswa soal yang muncul akan berbeda-beda. Selanjutnya itu kelebihan dan kurang kuis. Apa sih kelebihannya dari kuis ini? Sebenarnya kuis ini salah satu yang digunakan tidak dapat mencontek, karena kelebihannya tidak dapat mencontek karena soal diberikan kepada siswa dengan cara lain yang telah diacak. Nah, kita bisa membuat kuis sendiri, jadi setiap orang bisa membuat soal sendiri sesuai dengan keinginannya. Di akhir pekerjaan siswa sudah mengetahui rankingnya. Ranking dia dapat ke siswa yang mengerjakan soal tersebut. Jadi kita tahu nanti ini kelebihannya. Jadi kita langsung tahu kita urutan berapa dan yang benar berapa. Nah, siswa juga mengetahui soal dan jawaban yang telah kita kerjakan yang bisa menjadi koreksi nantinya. Nah, apa sih kekurangan kuis itu? Kekurangan kuis itu adalah siswa yang mengalami turun tingkat walaupun soalnya sudah dikerjakan semua. Hal ini dikarenakan lama cepatnya pekerjaan berpengaruh terhadap hasil atau nilai yang didapatnya. Jika bisa mengerjakan cepat, maka hasil yang diperoleh juga besar, bahkan 900-an ke atas. Kuis ini sangat dipengaruhi oleh internet yang kuat, sehingga bisa terjadi disconnect atau internetnya terputus dan tidak nyambung. Kali ini bisa menghambat pekerjaan siswa menggunakan kuis. Jadi ketika membuat kuis ini harus punya internet kuat. Ketika kita internetnya tidak sambung, maka pengerjaan pun akan terpotong atau lain-lain. Jadi itulah kekurangan dari kuis tersebut. Nah, terima kasih. Inilah tadi penjelasan PT dari kelompok 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih.